Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Hidayati Putri, mahasiswa tingkat 2 semester 4 NPM 88201230002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Febri Marinda Cisbia, ESPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu pokok bahasan dalam pragmatik, yaitu tindak tutur. Pragmatik adalah mata kuliah yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk memahami bagaimana makna suatu ujaran dipengaruhi oleh konteks tuturan, maksud pembicara, serta interaksi sosial antara penutur dan mitra tutur. Pokok bahasan dalam pragmatik diantaranya ada pengantar pragmatik, konteks dalam pragmatik, tindak tutur, implikator percakapan, presuposisi, dan yang terakhir prinsip kerjasama serta prinsip kesantunan. Tapi hal yang akan saya bahas di sini adalah berkenaan dengan tindak tutur. Jadi sebetulnya apa sih pragmatik itu? Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana suatu kebahasan itu digunakan di dalam komunikasi. Nah, menurut I. Dewa Putu Wijayana dalam Yomandegeng tahun 2006, pragmatik adalah kajian tentang makna ujaran yang dikaitkan dengan konteks penggunaannya. Nah, di mana pragmatik sendiri itu secara sederhananya mengkaji maksud dari suatu tuturan atau tulisan. Adapun objek kajian pragmatik yang pertama yaitu konteks situasi, tujuan pembicara, tindak tutur, makna tersirat, ada implikatur dan presuposisi, dan yang terakhir ada strategi kesantunan. Nah, bagaimana sih ciri-ciri pragmatik itu? Yang pertama, pragmatik itu memperhatikan konteks. Yang kedua, fokus pada makna ujaran dalam penggunaan nyata. Dan yang ketiga, berhubungan dengan hubungan sosial. Mengapa sih kita harus mempelajari pragmatik? Nah, karena makna dalam komunikasi itu tidak hanya bergantung pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana, kapan, kepada siapa, dan dalam konteks apa sesuatu itu dikatakan. Dengan memahami pragmatik, kita bisa menangkap makna tersembunyi, maksud tersirat, atau bahkan memahami sindiran, perintah halus, dan sebagainya. Contohnya, konteksnya seorang mahasiswa datang terlambat ke kelas dan dosen berkata, "Wah, kamu sudah mulai rajin datang ya." Nah, makna harfiahnya dosen memuji mahasiswa karena rajin datang, tetapi secara pragmatik dapat dimaknai sebagai sindiran. Tentu saja ini disesuaikan sama konteksnya ya. Nah, kenapa sindiran? Karena mahasiswa datang terlambat, bukan lebih rajin. Dosen menyampaikan teguran secara halus melalui ironi. Apa yang kita dapat kalau kita memahami pragmatik? Yang pertama, membantu kita memahami maksud tersembunyi dalam tuturan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran berbahasa yang sopan dan efektif. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dalam berbagai situasi. Salah satu konsep utama dalam pragmatik adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Austin dan kemudian dikembangkan oleh John Shirley. Nah, menurut Austin, tindak tutur terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu ada tindakan lokusi. Nah, tindakan lokusi ini adalah tindak tutur untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Misalnya, hari ini panas sekali. Tuh. Yang kedua, ada tindakan ilokusi. Nah, tindakan ilokusi ini adalah tindak tutur selain untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga untuk melakukan atau menyatakan sesuatu tindak atau maksud tertentu. Contohnya, hari ini panas ya. Tuturan, hari ini panas ya, ketika diucapkan oleh seseorang yang berada dalam ruangan dan dia merasa panas sementara kipas angin atau AC tidak menyala.
Nah, selain menginformasikan bahwa suasana atau cuaca di situ panas, juga memiliki maksud tersembunyi, yaitu meminta kipas angin atau AC dinyalakan. Nah, yang ketiga ada tindakan perlokusi. Nah, perlokusi ini adalah tindak tutur untuk mempengaruhi atau mempersuasi lawan tutur atau mitra tutur. Jadi, dari saat penutur menyampaikan tuturan, maka mitra tutur akan melakukan respon atau tindakan kalau ditindak perlokusi ini. Misalnya, seseorang menyalakan kipas. Jadi dari tindakan tadi, dari ilokusi, maka jika mitra tutur melakukan tindakan kemudian menyalakan kipas, maka tindakan tersebut disebut tindakan perlokusi. Sedangkan menurut Shirley, tindak tutur dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada representatif, yaitu menyatakan sesuatu yang diyakini benar. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua, ada direktif, yaitu mencoba membuat pendengar melakukan sesuatu atau tuturan perintah. Contohnya, tolong ambilkan buku itu. Yang ketiga, ada ekspresif, yaitu untuk menyatakan perasaan. Contoh, terima kasih banyak ya, saya sangat senang. Seperti itu. Terus yang keempat ada komisif, yaitu untuk menyatakan janji atau niat. Misalnya, saya akan datang besok. Nanti jam 2 saya ke rumah kamu ya, misalkan seperti itu. Terus yang kelima ada deklaratif, yaitu mengubah status atau keadaan melalui ucapan. Contohnya, dengan ini saya menyatakan kalian lulus. Seperti itu. Adapun contoh konkret sehari-hari, misalnya ketika seorang mahasiswa berkata kepada temannya, besok aku presentasi, deg-degan banget. Nah, itu adalah tuturan, bisa dilihat secara lokusi. Lokusinya, tuturan tersebut adalah ucapan tentang presentasi, bahwa dia besok akan presentasi. Kalau ilokusi, yaitu mengungkapkan perasaan yang dia rasakan, yaitu gugup. Nah, dan perlokusinya berharap temannya memberikan semangat atau membantu latihan presentasi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan dasar penting dalam memahami bagaimana bahasa digunakan untuk bertindak dalam kehidupan nyata. Setiap ujaran bisa memiliki lebih dari satu tujuan, tergantung pada konteks dan relasi antara pembicara dan pendengar. Nah, pragmatik di sini membantu kita memahami makna tidak langsung, sopan santun, dan maksud tersembunyi dalam komunikasi sehari-hari. Sebagai penutup, tindak tutur adalah salah satu inti dari pragmatik karena menunjukkan bahwa berbicara bukan hanya sekadar menyusun kalimat, tetapi juga melakukan tindakan. Dengan memahami jenis dan fungsi tindak tutur, kita bisa menjadi penutur yang lebih efektif, sopan, dan kontekstual dalam berbagai situasi. Penguasaan pragmatik sangat berguna tidak hanya dalam ilmu bahasa, tetapi juga dalam kehidupan sosial, profesional, dan akademik. Aku sedang terhati, mantap lagi.